Pendakian siang ini dimulai dari area parkiran yang cukup teduh. Motor-motor para pendaki berjejer rapi di bawah rindangnya pepohonan. Diawali dengan registrasi dan briefing singkat di sebuah bale bambu sederhana. Langkah pertama pun dimulai. Oke, Bang. Ayo, kalau untuk kamera regis dulu ya, sama kunci motornya. Wah, banyak itu tuh, kunci motornya. Ini motornya Supra. Supra yang Supra helm putih. Ya, helm putih. Ini ya. Ada rodi jauh. Asis, pakai aja dulu. Berapa, Mas? Oke, untuk tiketnya per orang itu kalau ngecamp itu 30. Kalau untuk tiket itu soalnya kan 20. Parkir 20. Enggak, tetap 10. 10. Iya. Berarti 40. Iya. Udah saya siapin. Oke, tabek pas ya. Ya. Ini untuk tiketnya, kalau ada apa-apa ada nomor kita di sini langsung hubungin aja. Ntar ada single kok di area camp di sana. Oke, siap. Pasti di briefing dulu di depannya. Oh, di sini. Itu tuh. Iya. Yang depan itu kan? Makasih, Mas ya. Satu lagi kami ya, ini ya udah kalau udah jam 5 itu di area puncaknya sepi ya, jangan sampai tidur di sana karena di kawasan adat itu masih sakral ya. Nah mungkin cuma itu aja, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ucapannya Bang. Saya ngecamp, Mas. Oke. Ya. Kita briefing singkat aja Pak ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, selamat sore dan warahmatullahi selamat datang di base camp 2 Bodaya. Siap. Nah, ini peraturan kita di Bodaya itu kita memiliki beberapa aturan Pak ya. Ya. Aturan yang pertama itu tidak dilarang naik tanpa sepengetahuan pengelola. Karena Ya. kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pengelolanya lepas tangan atau tidak kecampur karena sidenya luar regis. Nah, aturan yang kedua, nanti di area puncak buat area puncak itu senyaman mungkin, seindah mungkin. Jangan sampai tidak saling desak-desakan, apalagi saling serbat antrian ya. Siap. Karena areanya sempit. Nah, yang ketiga ada namanya kawasan adat. Kawasan adat itu tidak dilarang bergelantungan maupun memanjat, apalagi ngeluarin kata-kata yang kotor karena areanya masih sakral. Nah, untuk yang keempat ada namanya area reservoir, tempat penampungan air. Karena areanya terlindungi dan menggunakan tangkal petir, jangan sampai teman-teman masuk. Sekiranya ketahuan masuk bisa kita kenakan sanksi blacklist dari Stepan sampai Sembalun. Kalau sih dengan camp boleh masuk karena di situ ada tempat kita ambil air Pak ya. Oh, berarti boleh ngambil air di anunya tuh. Di reservoirnya itu ya. Ya. Dia modelnya keran atau gimana, Mas? Buat kita harus ada dia kayak lubang kecil di sana. Oh, gitu. Pipanya nanti. Oh, jadi di sana lah kita ngambil air ya. Oke. Tapi itu maksudnya dari luar itunya. Muter. Nah, luar apa namanya? Pembatasnya. Oh, gitu. Oh, jadi ngambil airnya dari luar pembatas. Ada Oke. pembatasnya. Oh, siap. Terus? Dan terakhir ada sida bawa salon atau pengeras Nggak ada. Nggak ada. Nah, kita minta tolong banget kesadarannya ya buat sampahnya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Selebih-lebihnya sampah di sini. Sekiranya teman-teman tidak bisa memungut sampah, jangan buang sampah sembarangan. Oke, siap. Nah, nanti kalau sedang camp misalkan jam 5 itu udah tidak naik lagi Pak ya. Ke puncak. Nah, Oke. karena areanya sakral. Berarti batas sampai ke puncaknya itu sebelum jam 5. Oh, jam 5 lah pas ya. Itu udah Turun lah ya. Nah, udah turun. Misalnya di sana masih sakral. Nah, kalau sidang camp itu mungkin naiknya itu besok pagi. Oh, gitu. Soalnya kalau malam nanti ya takutnya hal tidak Oh, iya, iya. terjadi. Berarti kalau sebelum jam 5 saya boleh naik ya? Nah, Ke atas ya? boleh. Oh, iya. Sekarang udah jam berapa? Jam 3 kayaknya. Masih ada waktu buat Iya. kita. Nah, mungkin cuma itu aja Pak ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Itu aja. Berarti sumber air terakhir tempat kita ngambil air di anu itu ya. Nah, dan Di ada lagi reservoir dia. Nah, ada lagi sumber mata air nanti ketika sudah sampai gerbang jarak 500 meter itu ada mata air. Oh, ada air lagi. Banyak berarti sumber air. Selamat jalan semua. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Mari. Oke, teman-teman. Kita udah kita sudah briefing dan registrasi. Tiketnya itu dikenakan kalau ngecamp itu 30 dan parkir itu 10.000 dan kalau TikTok itu kenanya dia 20
parkir tetap 10 dia, 10.000, jadi 30, beda 10.000 dia TikTok dengan ngecamp. Cukup mahal menurut saya Bukit Baudaya ini, tapi pengelolaannya rapi menurut saya. Oke, saya lupa intro ternyata. Kita intro lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, terlambat kita intro. Kali ini Langkah Deka akan mencoba ngecamp di Baudaya, karena memang kita belum pernah ke Baudaya sebelumnya, belum pernah sama sekali, baik itu secara TikTok atau camp. Maka hari ini ada kesempatannya kita coba untuk ngecamp di Bukit Baudaya. Bukit Baudaya yang ada di Desa Sembalun. Ini posisi kita berada di jalan desa. Nah, ini jalan desanya. Dan itu adalah view-nya teman-teman. View Desa Sembalun. Dan di atasnya itu adalah Bukit Monjet. Kalau kalian lihat, nah yang ini itu Bukit Monjet. Kalau kalian penasaran tentang Bukit Monjet, bisa lihat di video Langkah Deka versi Bukit Monjet. Nah ini kita mencoba TikTok. Jalannya masih datar dan enak. Kebanyakan orang di sini TikTok ya. Hari Pak, kebanyakan yang TikTok. Iya. Halo Bang. Oke, mari Bang. Kita ketemu dengan pendaki-pendaki lain yang turun dari Bukit Baudaya. Bukitnya rame banget karena bukitnya emang deket ya teman-teman, dan jalannya itu cukup mudah ya. Posisi kita sekarang masih di jalan desa. 8 menit ya, 8 menit jalan. Halo. Wih, banyak sekali stroberi. Berapa dapat sekilo? 45 tadi, tapi dikasih nih. Oh, lumayan murah. Oh, view-nya teman-teman dipenuhi kebun stroberi. Nantilah pas kita pulang kita beli untuk oleh-oleh orang-orang di rumah, karena sayang banget sudah ke Sembalun nggak ada cenderamata yang dibawa. Ini cocok. Paling banyak wisata petik sendiri di sini. Stroberi aja isinya. Asik. Kita beli sekilo lah ntar. Besok maksudnya. Pulang-pulang belilah stroberi. Ada saya lihat salada juga. Mantap banget. Mantap betul. Asli. View-nya cakep betul. View Desa Sembalun. Wow, keren banget. Dek sendiri, oke. Nice. Stroberi Dika turun, emang cakep betul. Nice. Seputaran sini banyak
kebun stroberi. Semakin dalam semakin banyak wisata petik stroberinya. Cakep. Bukitnya tuh. Itu monjet tuh teman-teman. Itu monjet. Dulu pernah kita ngecamp di sana. Kenapa dipilih Baudaya? Pertama, karena saya belum pernah ke sini, jadi penasaran. Yang kedua, karena udah lama kita tidak ngecamp, udah sebulan. Sebulan, enggak sih, baru kemarin kita ngecamp ke Rinjani. Yang meliano. Saya jalannya siang ini. Ngecamp lah. Saya tidak ada rencana. Saya jalan setengah 12. Ada orang ngecamp? Tidak ada. Kayaknya nggak ada tempat ngecamp. Ada di ada. pos 2 itu ada. Sore banyak. Oh, nanti mungkin sorean. Oh. Banyak orang lari. Kita masuk bloknya Paman. Berapa harga stroberi? Beli stroberi untuk oleh-oleh? Angka 35, harga 4 kita beli. Murah. 40 cuma murah. Murah, no. Satu yang kecil itu. 6. Ya Allah, Paman. Jam berapa Bihen jalan? Kalian jalan? Pagi. Panas banget, Paman. Ya Allah. Saya setengah 12 saya jalan dari rumah. Panas banget ini, udah merah muka kita ini. Ketemu Mbak Yus coy. Ketemu Bihen. Lupa ada namaku. Kalau ndak salah ini. Pelang Paman namanya. Rizka ya. Ketemu bagus sekali tasnya. Rizka Outfree ini. Oh, Green Forest. Dapat harga berapa Green Forestnya? Yang Green Forest yang 5 liter. Saya tunggu tadi di sana. Saya kira udah. Kenapa aja sendiri? Kenapa aja? Kenapa aja? Cepat sekali pula. Jam berapa aja jalan? Jauh-jauh ke Sembalun lah singan. Jauh-jauh ke Sembalun cuma TikTok. Makanya baik kita beli 35 anak bang. Ya kada Jauh-jauh datang ke sini cuma TikTok. Kaya aja ini. Lihat di rupa muka. Panas banget Paman. Oi, kusam-kusamnya rupanya merah-merah mukanya. Kirain enggak jadi ke sini. TikToknya saya tunggu tadi di parkiran. Udah dikasih jalan di atas jam 3. Jam 2 enggak dikasih jalan. Sampai sana jam 2 lebih. Nanti dah Bang, jalan jam 3 dia bilang. Oh, kalau jam 2 enggak dikasih. Mungkin karena terlalu dekat ya. Dekat banget Paman. Iya. Mulanya saya mau TikTokin ini mau nyusul tapi sayang lah. Mau males saya kamben tuh dia. Bagus katanya. Sana ini pernah ke sana. TikTok. Berapa jam? Jadi sudah mau ambil lama. Dia gersang. Bukan sih, enggak ada pepohonan, Paman. Iya, lihat aja itu. Sawah kayak sempana kan? Berapa biji? 1 biji pohon jomblo. Yang mana itu? Yang di puncak? Nah, yang di puncak baru ada pohon banyak. Berarti di sebelum sampai itu banyak pohon. Bagus tapi terbuka dia. Masa berapa jam terus? Lebih 3 jam. Karena punya letter Z katanya. Kalau Amben S. Oh, di sana letter S. S dia bilang. Berapa jam terus? Enggak tahu, lupa aku. Lebih 3 jam. Dari jam 10 sampai sana jam 2 lebih atuh. Enggak. Enggak sih terlalu jauh kalau jam 10 jalan sampai jam 2. Iya. Enggak seru. 11, 12, 1, 2 4 jam ya normal sih ya. Normal bukit-bukit yang lain lah 3-4 jam. Cuma panas. Berarti kalau TikTok ke sana besok enggak tahu dah. Ayo dah saya jalan dah. Dadah. Hati-hati. Padahal saya bawa banyak mau buah kering. Enggak usah Paman. Udah mau. Saya bukain padahal nih. Enggak usah ada Paman. Kasih ya sudah kalau enggak mau. Kita jalan dulu teman-teman, ketemu dengan Mbak Yus. Kita jalan
Adi ketemu sama Mbak Yus sama Bihen dan Rizka dan temennya. Kita bersai-hai dulu dengan mereka. Mereka baru selesai, baru turun dari Bodaya dan mau pulang, beli oleh-oleh mereka. Kita sih ngecamp seperti biasa. Ngecamp. Cukup masih jalan-jalan tanah lah ini. Jalan desa lah kita bilang. Masih enak lah jalan-jalannya. Jalurnya jelas. Banyak pondokan di bawah. Banyak kebun. Datar. Masuk jalur datar. Enak banget. Sumpah. Jalurnya enak banget. Kita coba. Ini sebenarnya belum ada rintangan sebenarnya sepanjang jalan ini. Situ ada reservoir lagi kayaknya, tempat orang bisa ngapain ya? Bisa kencing lah. Atau BAB. Atau itu warung ya. Nggak tahu saya juga. Coba kita lihat. Semakin dalam nih, semakin banyak dagang. Masih cukup nyaman pendakian kita kali ini. Masih enak. Masih enak banget. 17 menit. Kita udah jalan 17 menit. Teman-teman, dari registrasi ditambah dengan ngobrol ngawur ngidul dengan teman-teman, dengan Mbak Yus, Bihen, Rizka dan temennya, lupa saya siapa namanya temennya. Ini banyak kebun di sini, sumpah. Mayoritas kebun ini. Mayoritas kebun. Jalannya masih landai. Belum ada jalan-jalan yang cukup susah untuk dilalui. Masih tergolong enak lah. Cuma anginnya besar banget. Serius, anginnya besar banget. Entah di kamera ini suaranya terdengar dengan sangat jelas atau enggak. Mudahan sih jelas lah ya terdengar. Karena anginnya di sekitar saya ini besar banget. Ini dia jalannya, jalan setapaknya. Mayoritas jalan tanah berbatu, khas jalan perkebunan. Masih kebun.
pantai. Harap dapat sampai sebelum jam 5 agar bisa naik ke atas ke puncaknya, biar bisa foto-foto, ambil gambar. Baru besok kita turun, tinggal turun aja, nggak perlu naik lagi ke puncak karena nggak ada yang kita cari lagi. Tapi mudahan aja cukup oke lah, kita lihat aja ntar. Ini jalannya masih jalan lagi, kita belum ketemu pendaki lain lagi yang naik, masih yang turun aja. Rata-rata turun di bukit ini. Jalurnya masih enak dan di depan masih perkebunan orang. Jalurnya memutar-mutar. Kita mulai agak sedikit menanjak di jalan setapaknya. Itu dia, masih jalan setapak. Daya ini bukit terendah di antara Sepen Samit Sembalun. Katanya paling dekat ya jalurnya, tapi kita coba saja. Ayo bang, mari. Kebanyakan kita ketemu pendaki yang turun dari puncak Baudaya. Panas teman-teman, jalurnya panas. Posisi panas banget, belum ada sejuk-sejuknya. Bukitnya panas banget, 23 menit dan posisi panas sumpah. Bukit ini panas banget, 24 menit panas banget, dan angin besar. Kembali lagi kita ngomongin tentang Sepen Samit. Dia Baudaya ini bukit paling bawah ya teman-teman, bukit paling bawah di antara Sepen Samit Sembalun, dan cukup penasaran sebenarnya dari dulu bagaimana ke Baudaya. Dulu sebenarnya penasaran tuh ke Bauritipnya, karena sebelum Baudaya ini Sepen Samitnya tuh Bauritip.
Dan setelah diganti sekarang menjadi budaya. Kenapa diganti? Mungkin karena treknya di Bau Ridem itu terlalu panjang dan masih termasuk zona inti. Jadi dirubahlah ke budaya. Wah itu, view-nya cakep betul, mewah teman-teman. Sumpah, di antara dua lembah, keren banget. Turun bang? Turun ke? Oh ngecamp ya? Enggak. Tasnya besar sekali. Iya, ini kan nggak jadi ngecamp. Oh, mulainya mau ngecamp. Ngecamp terus ya namanya ini kan juga. Udah jadi. Berarti sekarang ngecamp pulang. Pulang. Oh, kirain ngecamp di bawah. Enggak. Langsung pulang dah. Ayo bang ya. Oke. Saya ngecamp saya. Iya. Rencana. Cuma isinya tektok aja bang. Orang di sini. Oh itu gerbangnya itu. Gerbang Bau Daya. Mari kak, bang. Ini dia gerbangnya teman-teman. Oh enggak. Tapi walar. Ada jembatan teman-teman. Dan pipa PDAM kayaknya nih. Tapi walar. Tunggu yang indah tidak ditahi dengan jalan yang mudah. Tidak ditahi dengan jalan yang mudah. Mantap banget. Kita ngelewatin jembatan dan view di belakangnya ini. Wow. Cakep betul. Sumpah, cakep betul. Gila. Di belakangnya aja secantik itu. Lihat. Wih, asli bukit dan perkebunan. Asli cakep. Cakep. Sumpah cakep betul. Cakep betul. Emang gak sia-sia lah ke budaya. View-nya agak berbeda lah dari bukit-bukit yang lain. Dan ini kita sudah sampai di gerbang pendakiannya. Gerbang pendakian Bukit Bodaya. Kayak gini gerbangnya teman-teman. Wow. Dan di sini tulisan gerbang pendakiannya 1193. 800 meter gerbang pendakian sampai Persada. Dan di sini ada pipa tempat kita bisa ngambil air. Kalau kehabisan air, bisa ambil air di sini. Dan view, masya Allah, mewah betul. Sangat-sangat mewah teman-teman. Kita lewatin gerbang pendakiannya Dabib. Wow, jalurnya sudah mulai mendaki teman-teman. Mulai menanjak. Kita coba tanjakannya. Ternyata treknya itu tanahnya berdebu, agak sedikit berpasir, dan ada batu-batuannya. Nah, kayak gitu. Dan seperti biasa masih panas. Masih panas banget. Panas banget ternyata. Bukit ini panas banget. Panas. Panas ya. Apalagi di atas lebih panas lagi. Lebih panas. Banyak pohon bang di atas. Banyak, Bang, banyak. Panas banget. Jalurnya menanjak. Ini 45 derajat lah tanjakannya.
Dan posisi 30 menit. Wow. Itu tanjakan lagi teman-teman. Nice. Nanjak lagi. Tapi sudah mulai sejuk. Sudah mulai enak. Jalurnya udah mulai enak. Ini tanjakan. Tanjakan lagi teman-teman. Terdengar jelas suara air di sebelah kanan. Sebelah kanan saya nih. Air. Terdengar suara air. Cukup jelas. Sangat-sangat jelas terdengar suara airnya karena ini pipa ya. Tuh. Pipa nih teman-teman. Pipa. Dan treknya mulai menurun. Nah, di sana kiri ini jurang. Tuh. Tapi view di atasnya. Wow. Mewah. Sumpah mewah banget. Hati-hati. Kiri ini jurang. Cukup dalam. Tuh. Dalam banget. Jurangnya dalam banget. View-nya mewah. Ketemu pendaki lain lagi. Tabik Kak. Kita ketemu lagi orang yang TikTok. Dan posisi sekarang 32 menit teman-teman. Dari kita registrasi ditambah dengan ngobrol-ngobrol. Jalurnya turun cukup enak lah, bisa dibilang. Di bawahnya sungai. Tuh. Sungai. Wah, ketemu pendaki cilik. Wah, hebat adiknya. Umur berapa? Umur 4 tahun. Widih, hebat banget. Ini ibunya. Wih, semangat kakak. Mari. Ketemu pendaki cilik berumur 4 tahun. Cakep betul. Sudah diajarkan mendaki oleh kedua orang tuanya. Oh, jalan kembali datar teman-teman. Tuh, air lagi. Luar biasa, sini banyak air. Bisa dibilang sumber air semua nih. Wah, debunya. Mantap betul. Mari bang. Masih ramai di atas bang? Masih. Iya sih, parkiran juga masih full. Mari bang. Nggak ngantri ke puncak bang? Masih. Kita ketemu lagi pendaki yang turun teman-teman. Wah, licin. Pasirnya cukup licin ternyata. Harus hati-hati. Dan masih aliran sungai luar biasa. Tuh, sungai. Dan di depan kita kayaknya reservoir itu. Iya betul. Kita ketemu penampungan air. Kita penemu penampungan air yang posisinya kayak gini. Ternyata ini kerannya ya, nggak ada airnya. Kita jalan. Besar banget suara airnya. Mari kak. Ada air terjun mini guys. Cakep. Ketemu aliran air.
Cakep betul. Mari, hati-hati turunnya. Semangat. Agak licin ya. Makasih. Temu lagi pendaki yang turun. Cakep betul. Banyakan yang turun ini. Mari Kak. Temu yang turun lagi. Mari. Siap. Temu lagi orang-orang yang turun. Luar biasa. Bukit ini ramai yang turun. Karena mungkin jalurnya ramah di kaki ya. Jadi mayoritas kebanyakan yang tektok bukit ini. Gini jalurnya teman-teman. Batu kita harus agak gimana ya, agak melipir lah sedikit di batu-batu ini. Dan ada sumber air lagi, luar biasa. Sepanjang jalan ini banyak banget sumber airnya, banyak banget sumber airnya. Mari Bang. Tuh, sumber air. Sungai-sungai kecil. Sepatu saya udah mulai agak licin ini di debu-debunya. Dan ini lagi air luar biasa. Ups, harus hati-hati di bebatuan. Dan kembali ke jalur pipa. Oke. Mari. Oh. Siap. Siap, makasih Kakak. Siap. Bang. Siap. 5 menit lagi. Siap. 5 menit lagi adalah kata-kata doa dari teman-teman yang turun dari puncak. Dan itu hanya sebagai penyemangat buat kita agar tetap bersemangat meraih puncak. Mari Kak, ini satu grup ini. Iya. Ya mari, jalannya enak. Mari. Jalurnya udah mulai menanjak lagi. Kebanyakan jalannya sih menurut saya pribadi datar ya teman-teman. Datar banget. Sedikit banget yang bisa dibilang menanjak lah. Rata-rata jalurnya itu datar dan view-nya mewah. Tuh. Mewah banget. Ke belakang nggak begitu bagus, ketutup dia. Tapi yang di depan ini cukup oke dilihat. Duh, pohon-pohon. Tapi posisinya walaupun banyak pohon, dia panas. Serius panas. Bukit ini tergolong cukup panas menurut saya.
ya mirip-mirip jalur Bukit Keteri lah kalau menurut saya nih. Panas. Dan Gunung Sasak lah, tapi lebih dominan ke Bukit Keteri kalau menurut saya sih, karena Bukit Keteri itu sepanjang jalurnya juga dia panas. Kalau penasaran dengan Bukit Keteri, nonton video Langkah Deka TikTok Bukit Keteri. Percis lah jalurnya, panasnya kayak gini. Tapi kalau treknya agak beda. Kalau di sini treknya banyak air, sungai, karena kita lewatin sungai kan. Sumber air lagi, luar biasa. Banyak banget sumber airnya. Bukit dengan banyak sumber air di sini. Sumber airnya melimpah di mana-mana sepanjang jalur sungai. Itu isinya sumber air aja. Kita udah menanjak lagi. Nanjak lagi nih teman-teman. Masih ketemu jalan datar lagi. Landai-landai gunung lah jalurnya. Dan alhamdulillah agak sejuk. Hari kok ketinggalan sama rombongannya yang baju biru? Masih banyak. Pleset. Ada temannya tadi 4 orang di depan. Trekking pole itu jangan jadi pajangan aja. Tapi biasanya tangannya udah lemes. Ya, hari jalannya di titik-titik tertentu ada yang licin karena ini tanahnya agak berpasir dan sepatu saya licin, dia terasanya di trek. Kurang enak lah rasanya pas mau mijak itu, kurang enak. Dan sumber air lagi teman-teman, luar biasa. Sumber air lagi nih tuh. Ini sumber air. Jalurnya lewat di sungai berbatu. Tabik. Ops. Ya. Licin. Wow. Ada air. Mata air. Banyakan sungai treknya. Oke, Mas. Iya. Banyakan sungai ya treknya. Ya. Mayoritas batu. Ini sempat air, pancor air, sumber air, banyak banget sumber airnya. Pancoran mata air bersih, luar biasa. View-nya nggak ada apa-apa. Apa nama akunnya, Mas? YouTube. Ya. Langkah Deka. Langkah Deka. Ya, Deka plat Bali Mas, bukan Deka. Oh, D ya. sama K. Ya, D sama K. Saya tunggu vlognya, Mas. Iya. Tenang. Kita, Iya.
Mari mbaknya, dari mana mbak? Mas, tadi banyak sekali yang pakai baju biru. Satu grup. Ya, satu grup. Dari mana? Dari Selong. Dari Selong. Ya. Oh, ini satu komunitas. Ya. Ya, Oh. komunitas amat. Keren banget Pak. Berarti di atas sana nih ada misi khusus. Ya. Nah, Kloken Seven Summit Lombok. Seven Summit Lombok. Ya. Mantap mbak. Ngeri ya. Oke, Mas. Di atas masih ada air lagi? Enggak, tapi ya enggak ada, cuma pipa-pipanya aja. Oh, ini terakhir sumber airnya. Seger kok juga dengerin pipanya doang. Iya. Enggak sih, masih banyak air, cuma penasaran aja. Oh iya. Kan soalnya ini kan aliran sungai semua. Tuh pipa masih ada di atas. Berarti kan sepanjang jalan ini sungai aja kita lewatin ini. Mantep banget. Mari bang. Ya, hati-hati Mas. Masih ada yang naik? Masih banyak. Oh. Tapi yang camp kayaknya Mas aja. Iya, tadi pengelolanya kayaknya bilang gitu juga. Baru saya aja yang naik. Tadi ada sih yang camp bawa tas besar, tapi dia turun. Oh, Kita. teman kita Oh itu? bawa perlengkapan. Oh, enggak, ada lagi satu mas, warna hitam tasnya. Kan kalau temennya itu warna biru kan? Ada lagi tadi yang berdua dia cowok cewek. Mulanya dia mau nge-camp tapi enggak jadi. Yang ceweknya tiba-tiba minta batalin camp. Kayaknya halangan mungkin. Mungkin terus akhirnya dia turun. Ambil kanan Mas di situ, licin. Oh gitu. Oh ini ke sini ya? Kanan. Siap, makasih. Kita mulai naik, teman-teman. Oh ini jalannya ada dua, ada kiri dan kanan. Abangnya saranin ke kanan. Kita ambil ke kanan. Ternyata agak licin jalannya. Karena mungkin tanahnya ini berpasir. Betul-betul licin. Licin betul. Dan kembali datar. Sudah mulai sejuk. Datar dan sejuk. Posisi 47 menit kita jalan dari area kita parkir atau base camp Bodaya. Nah ini jalurnya kayak gini. Masih jalur pipa teman-teman. Jelas banget kedengeran suara airnya. Dan barang-barang jaga alam. Ada tulisan dan tanda penanda jalur. Mantap banget. Dan posisi sekarang mulai turun. Turun lagi dan masih ada air, aliran air di sini. Masih bisa diambil air ini untuk masak. Pipa, kedengeran suara airnya. Jelas banget suara airnya terdengar. Cakep. Cakep betul. Masih ada air. Kita nyebrang. Kayak licin ya. Tadi kepleset. Nggak, memang tanahnya kayaknya nggak pernah kena air juga. Kelihatan dia ada titik-titik yang licin. Ayo Mbak, Mas hati-hati. Di situ yang licin banget Mas. Yang pipa yang ada dekat pancoran tuh. Di situ hati-hati. Wah, itu kan terasa. Sit. Kalau pakai tongkat nggak berani. Berani dia. Baru naik soalnya. Oh, Baru pemula.
Baru nyoba lah ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, Mbak. Siapa tahu ketagihan. Itu bahayanya, Bang. Pengganti MBG kan. Mendaki bikin gila. Di bawah nih masih ada air, teman-teman. Masih dengar suara air. Dan ini kita jalurnya masih naik. Naik lagi ke atas. Wow. Kita masih naik lagi ke atas ini. Itu jalurnya ke atas lagi. Cakep betul, luar biasa. Kita belum ketemu pos 1 ini, masih cukup jauh ternyata pos 1-nya. Jalannya turun lagi. Wow, agak sempit. Di kanannya sungai. Entah itu dalam apa enggak. Lumayan kayaknya. Sungainya lumayan dalam. Hati-hati. Hati-hati. Kita nanjak sekarang. Setelah tadi turunan, sekarang nanjak. Jalurnya mulai menanjak. Wow. Tanjakan. Nanjak pelan-pelan. Pelan-pelan menanjak. Terdengar suara air di bawah. Masih sumber air di bawahnya. Dan ini kita nanjak lagi ke atas. Nah ini nanjak, teman-teman, ke atas. Wow, tanjakan lagi dan datar. Setelah tanjakan, turunan. Wow, akhirnya tiba di pos 1. Pos 1, teman-teman. Akhirnya nyampe pos 1. Ini dia pos 1 Bukit Baudaya. Pos 1, teman-teman. Pos 1. Tuh. Nah, itu pos 1. Pos 1, teman-teman. Pos 1 Baudaya. Kita sedang menuju ke pos 2. Kurang lebih 400 meter. Dan kita berada di ketinggian 1366. Tuh. Wow. Pos 1 menuju ke pos 2. Kita kasih tanda dulu di GPS. Posisi 50 menit sampai di pos 1. View-nya gak ada apa-apa. Agak ketutup dan gak ada sumber air.
daripada yang naik. Dan saya belum ada ketemu pendaki yang naik dari tadi, cuma yang turun aja. Capek teman-teman. 12 menit dari pos 1. Menit dari pos 1 menuju pos 2. Nah, itu jalurnya. Tanjakan. Tanjakan teman-teman. 45 derajat. Tanjakan terus. Posisi menanjak dan sedikit licin di jalur. Licin, tanahnya itu berdebu dan belum kena air, makanya agak licin. Siap. Turun ini ya? Iya. Jam berapa jalan? Jam 1. Cepet turunnya. Mari Mas ya. Jalurnya masih nanjak. Lumayan tanjakannya, menguras keringat. Nah itu, kita masih naik lagi ke atas. Jalurnya udah dipatok-patok kayak gini, dibuatin kayak tangga biar aman. Tanjakan lagi teman-teman, luar biasa. Tanjak lagi. 15 menit dari pos 1. Banyak tangga jalurnya, tangga tanah, cuma jaraknya itu jauh-jauh, jadi agak menguras tenaga. Langkah kita jadi terlalu besar. Ini jalur area terlarang teman-teman, onyak-onyak ke pusat. Ini kita udah memasuki ini area terlarang ya teman-teman. Hati-hati, nggak boleh kita masuk ke sini dan kita ikutin jalan yang ini, jangan area yang ini.
Memang ada jalan di sini, tapi bukan jalannya. Ada tulisan area terlarang. Onyak-onyak ke pusat. Kita ke atas. Ke atas lagi teman-teman. Top puncak ke kiri. Oke. Berarti kalau lurus ini masih wilayah area terlarang. Ini top puncak ke kiri. Wow. Sudah sampai. Oh, ini area campnya ya. Ternyata area campnya di pos 2 Baudaya. Ini area camp. Berarti di sini kita berdiriin tenda nanti. Pos 2 Baudaya. Tapi kita ke atas lagi. Sana bisa diriin tenda itu teman-teman. Duh, luas banget area campnya. Pos 2, kita kasih tanda dulu ya. Mas sayang agak berkabut ya. Area camp 2-nya. Kawasan Gawah Adat namanya. Camp area. Pos 2 Gawah Adat. Gawah Adat. Oke. Sudah kita kasih nama. Kita nyampe pos 2 ini kira-kira dari pos 1 itu sekitar 15 menit. Udah jauh sih. Cukup dekat lah untuk sampai pos 2-nya. Dan dia berkabut teman-teman tuh. Pos 2-nya ini view-nya udah agak kebuka tapi cuma berkabut. Di sana tuh bisa lihat desa Sembalunnya cuma tipis. Tipis banget. Area campnya luas. Luas banget. Ini area campnya. Nanti kita bangun tarp di sana rencananya. Di pos 2-nya. Oh, itu ada reservoir air. Oh, itu tempat anunya ya. Reservoir airnya itu di atas. Cakep. Cakep betul. Dan kita ke atas lagi. Ini masih area camp ya. Dan sampai di tulisan Baudaya menyingkap kabut puncak ke sana. Zero waste, zero accident. Cuman ada view-nya. Tipis kabutnya. Ke atas dah. Kita ke atas lagi. (21 menit dari pos 1. Kita jalan ke area puncak. Tidak apa-apa bang? Nunggu teman. Oh yang ini. Oh kirain nunggu nunggu ya turun. Mari bang ya. Kita ke atas. Menuju ke puncak Baudaya. Puncaknya masih naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas teman-teman. Puncaknya.
View-nya nggak tahu kayak gimana di puncak. Bagus atau enggak kita nggak tahu, kita lihat aja. Tapi posisinya sekarang berkabut ya. Kawasan area campnya itu ternyata di pos 2-nya. Dan ini kita melipir ke kiri menuju puncak. Di kanannya itu kabut, nggak ada kabut apa-apa, nggak ada view sama sekali. Kita ke atas. Ini melipir ke sini sepertinya untuk ke puncak. Anginnya keras banget. Di pos 2 itu posisi nggak ada angin. Ini tertutup semak-semak teman-teman, jadi nggak kelihatan view sama sekali. Kita masih ke atas lagi. Ini jalan ke atas. View-nya ke arah sana agak sedikit kebuka, tapi masih ketutup. Dan nanjak lagi ke atas. Jalannya datar lagi teman-teman, masih enak. Masih ke atas lagi. Nanjak ke atas. Hari bang. Mana puncaknya bang? Puncak masuk hutan. Hutan lah kelihatan langsung tanjakan. Kalau cepat ya paling 15 menit. 15 menit lah ya. Deket ya bang ya? Cuma kok nggak ada view-nya ya. Masih nanjak lagi teman-teman ke atas. Dari pos 1 21 menit. 24 menit teman-teman. Dari pos 1 dan kita menuju ke puncak. Nggak ada view, kabut. Besok kayaknya baru ada view-nya. Ini kita nggak diri tenda dulu, langsung ngegas ke puncak karena penasaran berapa menit beserta ngobrol sampai ke puncak budaya. Alhamdulillah anginnya sejuk banget. Keringat ini rasanya mau kering. Enak banget. Itu jalurnya nancap ke atas. Full tanjakan. Mulai elevansinya sekitar 60 derajat ke atas. Kita udah ketemu sama pendaki-pendaki lain yang laptop naik ke atas. Tuh, sudah terbuka. Cuma kabut di sana aja yang udah kelihatan terang. Ini cikal bakal lautan awan sebenarnya. Kabutnya udah mulai
Kalau dari Pelawangan Sembalun, cakep betul view-nya. Pasti kebentuk lautan awan. Kalau dari sini sih, karena kita melintasi kabutnya tuh, jadinya nggak kelihatan apa-apa. Cuma di sana tipis, tipis banget, tapi nggak ada view. Masih ke atas. Masih nanjak lagi. Nanjak lagi teman-teman. Ini ada 2 jalan, agak landai dan lumayan terjal. Kita pilih yang agak landai karena kita bawa kamera. Mantap sekali. Licin. Licin jalannya. Licin banget. Harus hati-hati. Harus dibuatin kayak undak-undakan lagi nih, biar agak enak orang jalan. ...28 menit dari pos 1 dan view-nya di bawah kabut, kirinya kabut, kanannya kabut-kabut tipis, dan itu teman-teman yang TikTok. Mantap sekali. Dan anjak lagi ke atas. Masih nanjak. Luar biasa, besar banget. Nanjak terus. Oh, mari bang. Ayo mari. Kabutnya sebelah kanan dan besar anginnya. Jalan masih nanjak lagi ke atas. Oke, turun ini? Ya. Oh, mari. Nanjak lagi. Ya. Mungkin banyak yang turun. Debunya banyak banget. Karena yang turun kecil-kecil lari. Karena yang turun enak boleh lari kalau kita ada posisi orang naik, karena itu mengganggu, sangat mengganggu. Wah, udah mulai kebuka sedikit view-nya, view hutan Lembah Sembalun, cakep betul, amazing. Dan ini jalurnya naik lagi, semoga di atas cerah, gak ada kabut sama sekali.
kali bang. Hujan bang? Kabut. Kabut? Iya. Dekat lagi bang. Semangat bang. Siap. Makasih bang. Semangat. Semangat. Aduh debunya. Tebel banget bang debunya. Oh abang ngecamp? Oh. Iya. Masih naik ke atas lagi teman-teman, menuju area puncak. Posisi 32 menit kita udah jalan dari base camp. Kita belum pernah istirahat, ini ngejos terus. Cuma istirahat tadi ngobrol sama Mbak Yusnia, Bibi Hen dan Rizka saja. Terus ngegas terus tanpa pernah istirahat teman-teman. Nanti kita istirahat cukup lama lah di puncak sebelum kita turun ke area campnya ya. Wow, anginnya cukup besar gitu. Menuju ke atas keras banget anginnya. Ini kayaknya masuk hutan lagi teman-teman. Sebelum kita sampai ke puncaknya, alhamdulillah mulai datar. Masuk hutan, datar. Nikmat sekali jalan datar. Kita tiba di hutan dan ini kawasan Gawah Adat. Kita perbaiki GPS dulu, baru gas langsung. Mantap. Gini viewnya kawasan Gawah Adat Baudaya sebelum sampai ke puncak. Mantap sekali. Halo ya, mari. Oke teman-teman, kita sudah posisi jalan sekarang dari kawasan hutan adat budaya menuju area puncak. Kita sudah ganti baterai. Posisi sekarang masih 18 detik lah menuju ke area puncak. Ini area hutan, cukup sejuk teman-teman. Masih enak lah menuju ke atasnya. Hutannya kayak gini, cukup rapat dan enak. Masih cukup nikmat. Jalurnya sudah mulai menanjak sekitar 20 derajat dan kita ke atas. Naik perlahan-lahan. Naik perlahan-lahan menuju ke puncaknya. Nih di hutannya nih sudah mulai datar lagi. Bagus banget hutannya. Betul-betul sejuk banget. Menuju ke area puncak. Ini jalurnya ke atas lagi teman-teman. Cukup datar, masih enak lah untuk dilalui dan sudah mulai nanjak. Nah itu
tanjakannya. Kita udah temu tanjakan. Masih enak. Tipis-tipis lah nanjaknya nih. 2 menit menuju area puncak. Mari. Nah, itu jalurnya. Kita ke atas. Nah, itu menuju ke puncaknya, teman-teman. Wow. Dan view Sembalun sebelah kiri. Wow. Wow, 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 wow. Dan view lembahan di sebelah kanan. Wow. Sudah keluar kita dari hutan adat. Posisinya sekarang 3 menit ya. Jadi dari gerbang adat itu kawasan hutan adat itu sampai keluar menuju Punggungan ini kira-kira 3 menit lah, teman-teman. Tidak terlalu jauh menurut saya untuk sampai ke area luarnya. Tidak gitu jauh banget, cuma 3 menit. Dan itu sepertinya puncaknya, teman-teman. Puncak atau tempat kita ngantri saya juga kurang tahu, karena saya belum pernah kesini. Jadi kurang tahu. Nanti kita lihat aja. Kita masih jalan lagi ke atas menuju puncak Baudaya. Nah, itu jalurnya. Kita ke atas. Itu pelawangannya, teman-teman. Tulisan pelawangan Baudayanya sepertinya begitu menurut saya. Tapi kita lihat saja view-nya. Wow, amazing. View kiri, wow. Dan view bukitnya, wow. Gila betul. Menurut saya gila banget. Tuh lihat tuh, punggung dinosaurusnya. Wow, cakep. Jalannya menurun menuju ke sana, menuju ke atas. Jalan mulai menurun. Kita harus hati-hati. Jalan turun ini takutnya agak licin dia. Oh, di sini ada tali, teman-teman. Ada yang naruh tali di sini. Pengelola sepertinya untuk membantu kita yang mau naik atau turun. Sangat-sangat membantu. Tapi kita tidak usah pegangan dulu. View-nya gila, luar biasa. Oh, itu dia reservoir airnya, teman-teman. Reservoir airnya. Dan ini lembahannya. Oh, cakep betul. Sumpah, sore hari di Baudaya indah banget. Dan belum posisi jam 5, teman-teman. Wow, di punggungan bawahnya. Keren banget. Luar biasa, keren banget. Indah banget, teman-teman. Dan itu tempat area puncaknya, teman-teman. Seperti itu puncaknya.
Baudaya, tempat Sepen Summit Sembalun. Dan sebelah kirinya bukit yang tadi kita lihat. Di atas sana ada bukit, tapi nggak tahu ini bukit apa. Cakep betul bukitnya, terkena matahari itu indah banget ya. Sunsetnya dari sana, bukan, sunrise-nya harusnya dari sana, sebelah timur, dan sebelah baratnya sunsetnya. Oh, cakep, luar biasa cakep. Cakep betul. Kita ke atas lagi, jalurnya masih ke atas. Oke, kita ke atas. Sejuk lagi teman-teman. Di atas masih banyak orang yang berbutuh. Di atas cakep, luar biasa indah teman-teman. Sangat-sangat indah. Sebelah kirinya. Di sini banyak tali teman-teman. Tali membantu kita naik. Wow, ada tali, masih ada tali. Menuju ke atas. View sebelah kanan, itu sebelah timur. Wow, cakep. View sebelah timurnya cakep betul. Mantap sekali. Kita pegangan tali. Licin. Licin teman-teman. Puncak Baudaya sebentar lagi. View-nya wow, luar biasa. Nice. Misi Kak. Ada tapal-tapal pembatas. Dan ini puncaknya full. Selamat datang di Puncak Baudaya. Puncak Baudaya. Cuma 10 menit dari kawasan
hutan adat sampai sini. Berarti total kita ke sini itu kira-kira 1 jam. 1 jam untuk sampai ke puncak Bodaya. Mantap. Selamat datang di puncak Bodaya. Wow, view lembahannya keren banget. Oh, ini anunya ya, yang punyanya Boritip ya. Udah ditempel tulisan puncak Bodayanya. Keren banget. Sudah dikasih seling-seling kayak gini, pembatas. Tipis, area puncaknya ini tipis banget. Dan nggak tahu apa sebenarnya, harusnya itu jadi puncaknya juga. Mungkin karena terlalu curam ya. Mantap betul. Puncak Bodaya. Mantap. View-nya dari puncak Bodaya. Kurang view. Nah, ini orang-orang yang berfoto di area puncak. Dan itu pos 2-nya. Di balik bukit itu pos 2. Gak gitu jauh sih. Sekitar 2 bukit lah kita ke puncaknya nih. Lumayan. Nah, di situ ada bendera. 4 orang foto-foto. Oh, ini nggak tahu apa namanya puncaknya. Di situ sembalun, cuma nggak gitu kelihatan, tipis banget. Lumayan lah, bisa dibilang lumayan lah. Ternyata ini teman-teman, menurut adik-adik ini apa namanya? Anak darah. Kirain bukan anak darah ini. Oh, berarti ini di bawahnya anak darah. Iya. Oh. Ini bagiannya. Ini patahannya anak darah lah ini ya. Iya. Oh. Itu kan tuh nyambung itu tuh. Oh iya. Tapi kok nggak kelihatan pendaki lain dari atas ya? Berarti sanaan dia ya? Iya. Sanaan sedikit ya? Oh, tapi dia bisa lihat kita dari atas itu ya? Bisa. Oh. Itu tuh pelangnya itu tuh. Oh iya. Itu tuh. Astaga, iya betul. Mana dia ayunan dia? Nggak kelihatan. Oh, dia agak sanaan ayunan tuh kan? Ya, pasang sedikit. Oh iya, itu dia ya. Astaga, ini ternyata bukit anak darah teman-teman. Pantes, kirain bukit apa ini? Bukit anak darah, ternyata di depan kita. Cakep betul. Dekat sebenarnya dari anak darah ini, dan di situ ada bendera. Bendera. Kita lihat dulu. Tahu ini anak darah? Tahu? Oh, saya baru tahu. Iya, itu anak darah. Cakep ya. Banget. Baru tahu. Itu ada orang itu. Bule itu. Iya, memang dia nakal. Sini ada bendera. Sini bendera teman-teman. Ada bendera. Bendera merah putih. Wow. Luar biasa, bendera merah putih. Dan di situ ada bule sedang duduk istirahat. Dan di sini ada pelang juga, tulisan Bodaya 1600 mdpl menghadap ke bukit Anadara. Cakep betul. Wow. Bodaya teman-teman. Dan di situ selebrasi teman-teman yang di puncak Bodayanya. Keren banget. Ini lembahannya di bawah. Sebenarnya view-nya nggak gitu banyak bisa dilihat. Nah, itu bukit. Bawahnya itu lembahan, dan di atasnya itu tempat selebrasi Anadara. Bodaya teman-teman. Dan ini view-nya ketutup oleh bukit Anadara. Dan di sana sembalun. Jadi begitu saja
vlog kita di Bukit Bodaya ini. Saya mau turun ke pos 2, mau camp di bawah. Kalau saya niat nanti saya videokan, tapi kalau saya tidak niat ya berarti perjalanan kita berakhir sampai puncak Bodaya ini. Pokoknya yakin, mantap, gaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Banyak angin. Banyak angin. Wow. Sunrise guys dari Bukit Bodaya, Rinjani. Nah, desa-desa sembalunnya kelihatan jelas. Ini dia Anadara. Wow, cakep betul Anadara. Anadara cakep betul. Di bawahnya ada bendera. Dan itu sunrise-nya, indah banget, luar biasa indah. Kebetulan cuma ada kita saja berempat di puncak Bodaya. Ini dulu namanya Boritip, tapi sudah ganti. Cakep. Mana bang? Mantap. Mantap. Dari Mataram juga ini. Keren banget cuy. Bodaya serasa milik sendiri. Cuma sayang view lautnya nggak kelihatan. Duh. Di sana ada kelihatan 2 gili, tapi nggak terlalu jelas dari puncak Bodaya karena masih 1 gili yang kelihatan. Di kirinya nih ada sebenarnya gili, tapi ketutup oleh Bukit Anadara sama 2 bukit yang ada di depan. Ini sunrise-nya udah agak tinggi, anginnya seperti biasa di puncak cukup besar. Dan itu bukit lagi nggak tahu apa namanya. Di sana itu ada area camp kita.